Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah, kelas 10 AKL 3, nomor absen 27. Kali ini saya akan bercerita tentang biografi Khalil Gibran. Khalil Gibran adalah seorang seniman asal Lebanon, Amerika. Ia lahir di Lebanon 6 Januari 1883. Nama asli sebenarnya adalah Khalil Gibran. Namun, karena kesalahan penulisan ijazah saat ia sekolah di Amerika Serikat, sehingga banyak yang menulis namanya menjadi Khalil Gibran. Di Lebanon, Khalil Gibran dianggap sebagai pahlawan sastra. Ia terkenal di berbagai negara pada tahun 1923 dengan karya bukunya yang berjudul The Prophet. Gibran berasal dari keluarga yang beragama Kristen Maronit. Ayah Gibran awalnya adalah seorang apoteker yang kemudian beralih profesi menjadi pegawai negeri pada Kesultanan Ustamani. Namun, sekitar 1891, ayahnya dipenjarakan karena kasus penggelapan. Hal tersebut membuat Camilla Gibran, yaitu ibu Khalil Gibran, pindah ke Amerika Serikat mengikuti kakaknya. 3 tahun kemudian, ayahnya dibebaskan dari penjara. Gibran mulai sekolah di Boston pada tahun 1895. Ia menempati kelas khusus imigran untuk mempelajari bahasa Inggris. Selain itu, ia juga terdaftar sebagai murid sekolah seni di Denison House. Di sekolah ini, ia mulai belajar melukis. Proses pendidikan ini memperlihatkan hasilnya 3 tahun kemudian, saat karyanya dijadikan sampul oleh penerbit. Selesai menamatkan pendidikannya di Boston, tahun 1898, sang ibu mengirimkan anaknya kembali ke Beirut untuk belajar di lembaga Maronit. Gibran melakukan pameran yang pertama pada tahun 1904. Di pamerannya tersebut, ia bertemu dengan Mary Elizabeth Haskell, yaitu istri Gibran. Gibran memang berasal dari keluarga Kristen Maronit, tetapi kebudayaan Arab dan Islam sangat mempengaruhi kepribadiannya. Dipandang dari karya-karyanya yang terinspirasi dari karya-karya Sufisme yang ada. Gibran bukan hanya seorang penyair, tapi dia juga seorang pelukis. Lukisan-lukisannya sangat banyak. Sekitar 700 lebih lukisannya disimpan oleh Mataf, yaitu Arab Museum of Modern Art di Doha. Pada tanggal 10 April 1931, tepat jam 11 malam, Gibran menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jenazahnya dimakamkan di Marsarkis, yang sekarang disebut sebagai Gibran Museum, sebuah biara di mana ia pernah melakukan ibadah. Setelah Gibran meninggal, karya-karyanya yang belum selesai dilanjutkan oleh Barbara Young, seorang penulis yang mengagumi Gibran. Setelah mendengar tentang cerita biografi Khalil Gibran, membuat banyak orang termotivasi, terinspirasi untuk mencontoh semangat dan kecerdasan Khalil Gibran dalam berkarya. Bisa berusaha untuk menciptakan karya-karya yang dapat membangun bangsa dan negara. Sekian cerita biografi saya tentang Khalil Gibran, di mana saya sangat mengagumi Khalil Gibran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.